Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang akuntansi bertanggungjawab. Di sini saya Fidian Hidayah selaku moderator akan dibantu oleh rekan-rekan saya untuk menjelaskan materi hari ini. Adapun rekan-rekan saya adalah Dini Noviana, Hilda Amelia, dan Rani Santi. Untuk tidak memperpanjang waktu, kepada rekan-rekan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Amelia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari akuntansi pertanggungjawaban. Di sini ada dua pendapat tentang akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu menurut Anthony dan Govin Darajan tahun 2004, yaitu akuntansi pertanggungjawaban bagian dari sistem pengontrolan akunting yang merupakan salah satu faktor yang mendukung implementasi strategi. Sedangkan strategi itu sendiri merupakan rencana pencapaian tujuan organisasi. Dan yang kedua menurut Shimamura tahun 1999 yang berpendapat bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan bentuk akuntansi khusus yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja keuangan segmen bisnis. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan keuntungan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah mengadakan evaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan operasi perusahaan di waktu yang akan datang. Dan yang kedua, keuntungan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah individu dalam organisasi ikut berperan serta dalam mencapai sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. Ada beberapa manfaat dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, dasar penyusunan anggaran. Yang kedua, penilaian kerja manajer pusat pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, motivasi manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Noviana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami yaitu Hilda Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat akuntansi pertanggungjawaban. Baiklah, yang pertama, pengertian pusat pertanggungjawaban. Menurut Anthony dan Govin Darajan pada tahun 2002 yaitu Responsibility Center is an organization unit that is headed by manager who is responsible for its activities, di mana yang diterjemahkan oleh Cakrawala pada tahun 2005 yaitu pusat pertanggungjawaban merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab atau aktivitas yang dilakukannya. Selanjutnya menurut Hongren pada tahun 2003 mengemukakan bahwa pertanggungjawaban akuntan mengidentifikasikan bagian dari organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk setiap tujuan, mengembangkan ukuran dan target untuk dicapai, dan menciptakan laporan ukuran oleh bagian kecil dari organisasi atau pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban dimaksudkan untuk membantu mengimplementasikan rencana manajemen puncak. Dalam kaitan ini, organisasi terdiri dari kumpulan pusat pertanggungjawaban. Keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jenjang hierarki dalam organisasi tersebut. Yang kedua, jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Ada 4. Yang pertama, pusat pendapatan, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana outputnya diukur dalam
unit moneter tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Yang kedua, pusat biaya. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban di mana input atau biaya diukur dalam unit moneter namun outputnya tidak diukur dalam unit moneter. Yang ketiga, pusat laba, yaitu kinerjanya diukur berdasarkan laba yang diperoleh. Yang keempat, pusat investasi, yaitu kinerjanya diukur berdasarkan laba yang diperoleh dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Informasi atas dasar pusat investasi dapat memotivasi manajer untuk yang pertama menghasilkan laba, yang kedua mengambil keputusan untuk menambah investasi, yang ketiga mengambil keputusan untuk melepas investasi bila investasi tersebut tidak memberikan kembalian yang memadai. Baiklah, pusat-pusat pertanggungjawaban menurut Shimamura pada tahun 1999 dapat diklasifikasikan berdasarkan lingkup tanggung jawab yang diserahkan dan otoritas pengambilan keputusan yang diembankan kepada manajer, yaitu ada 3: pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya atau juga cost center merupakan jenis pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas. Hal ini karena bidang-bidang di manajer mempunyai tanggung jawab dan otoritas atas biaya dapat diidentifikasikan dengan cepat pada sebagian besar perusahaan. Yang kedua, pusat laba atau profit center, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer kinerja keuangan diukur dari segi labanya yang merupakan perbedaan antara pendapatan dan beban. Yang ketiga, pusat investasi atau investment center, yaitu bentuk pusat pertanggungjawaban yang paling lengkap di mana manajer pusat investasi bertanggung jawab atas imbalan sumber daya yang dikonsumsi oleh segmen tersebut. Baiklah, poin selanjutnya, syarat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban, di mana syarat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban ada 4. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, biaya anggaran. Yang ketiga, sistem akuntansi. Yang keempat, sistem pelaporan biaya pengeluaran. Yang pertama, struktur organisasi. Sebuah organisasi telah disusun sedemikian rupa agar setiap posisi memiliki wewenang dan juga tanggung jawab yang tepat. Yang kedua, biaya anggaran. Tentunya hal ini bisa menjadi suatu penilaian bagi seorang manajer atas kinerjanya selama ini. Yang ketiga, sistem akuntansi. Pada sistem akuntansi haruslah dikelompokkan dan digolongkan untuk pemberian kode sesuai tingkatan pertanggungjawaban dalam sebuah manajemen. Yang keempat, sistem pelaporan biaya pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban mengenai laporan biaya ini akan berbeda pada tiap divisi atau pusat biaya. Baiklah, selanjutnya tahap perkembangan akuntansi pertanggungjawaban. Di sini tahapannya ada 2, yaitu akuntansi tradisional dan akuntansi aktivitas. Dalam tahap perkembangan akuntansi pertanggungjawaban, yang pertama yaitu akuntansi tradisional. Sistem akuntansi satu ini telah tersusun sedemikian rupa dan sebaik mungkin, sehingga proses pengumpulan, pembuatan, hingga pelaporan biaya sudah sesuai dengan pertanggungjawaban masing-masing divisi. Yang kedua, akuntansi aktivitas. Pada akuntansi aktivitas ini disusun sedemikian rupa hingga proses pengumpulan dan juga pelaporan anggaran bukan berdasarkan dari penambah nilai namun dari aktivitas penambah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Ranisa Witri. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranisa Witri dan saya akan melanjutkan penjelasan yakni yang G, perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pertanggungjawaban. Itu ada 3, yakni
Yang pertama, anggaran pertanggungjawaban. Yang kedua, akumulasi data. Dan yang ketiga, pelaporan pertanggungjawaban. Kemudian yang H, pengendalian manajemen. Pengertian pengendalian manajemen menurut Robert J. McClure menunjukkan unsur-unsur pokok perusahaan pengendalian adalah sebagai berikut. Pengendalian manajemen adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang terlebih dahulu ditetapkan itu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan tengah digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran perusahaan. Kemudian yang I, penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kemampuan kinerja karyawan. Penilaian ini dimaksud untuk melihat sejauh mana perkembangan kualitas hasil prestasi kerja karyawan dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari pekerjaan yang dinilai, serta dapat memberikan umpan balik kepada karyawan yang bersangkutan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rani Sawitri, yaitu hubungan pengendalian manajemen dengan penilaian prestasi kerja. Perusahaan memiliki berbagai strategi dalam menghadapi persaingan dan mempersiapkan diri dengan menerapkan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian tersebut dilakukan untuk menjamin aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan organisasi. Pengendalian merupakan konsep yang luas dan berlaku untuk manusia, benda, situasi, dan organisasi. Salah satu bentuk sistem pengendalian manajemen yang dilakukan perusahaan adalah pengendalian terhadap penilaian prestasi kerja. Pengendalian manajemen merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk menerapkan strategi yang diinginkan. Baik, kesimpulan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut terdiri dari sedangkan manfaat dari sistem informasi pertanggungjawaban dari keterangan di atas adalah sebagai penyusun anggaran, penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban untuk memotivasi manajer. Baiklah, begitulah penjelasan dari kelompok 3 tentang akuntansi pertanggungjawaban. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.